Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga Anda saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lapang, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberikan barokah umur panjang yang berkah untuk menjalani kehidupan di dunia, hingga akhirnya kelak ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini pernahkah sahabat semua berpikir, kok bisa ya ada orang yang hidupnya mulus-mulus saja? Sedangkan di sisi lain, sahabat juga mungkin pernah menemukan ada orang yang seolah gak ada habis-habisnya ketiban sial, jauh dari keberuntungan dan selalu apes menimpanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7, Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat tersebut menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, maka hal itu pula lah yang akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kebaikan yang sahabat lakukan kepada orang lain, suatu saat nanti akan berbuah kebaikan pula pada diri sahabat sendiri. Begitupun sebaliknya, perbuatan buruk yang sahabat lakukan kepada orang lain, maka suatu hari nanti sahabat akan menerima keburukan itu juga. Semuanya hanyalah soal momen dan waktunya saja. Jika kita melihat dari cabang ilmu fisika dan sains, ada yang disebut sebagai hukum Gema. Intinya adalah apa yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah sesuatu itu berawal dari apa yang kita pantulkan getarannya ke alam semesta. Setelah semuanya diproses di big data semesta sebagai prosesor, suara atau getaran yang kita kirimkan itu akan dipantulkan kembali. Nah, dari situlah realitas sebuah peristiwa akan terbentuk. Jadi jika ada di antara sahabat semua yang saat ini hidupnya terus-terusan merasa susah, usaha apapun gak jalan, ada saldo tabungan sedikit aja langsung habis ditipu orang, keluar masuk rumah sakit berulang-ulang kali, punya uang seolah gak pernah terkumpul, ada sedikit selalu aja habis dan gak jelas kemana larinya, musibah bertubi-tubi datang silih berganti. Apa yang mesti sahabat lakukan? Yang menjadi tugas pertama adalah tengoklah ke dalam diri sahabat sendiri dulu. Jangan-jangan Anda sendirilah yang membuatnya bisa seperti itu. Andalah yang mengundang penderitaan-penderitaan itu untuk selalu datang. Kesialan demi kesialan itu mendatangi saudara tanpa permisi. Musibah dan kemalangan itu hadir silih berganti. Loh, bagaimana bisa kita mengundang kesialan kita sendiri? Ya seperti itulah. Seperti itu pula keberuntungan dan kemudahan hidup yang bisa kita hadirkan sendiri. Begitupun musibah dan kesialan hidup itu, kitalah yang mengundang untuk hadir menghantam kehidupan kita. Kita sendirilah yang menghambat kemudahan, keberuntungan, dan kesuksesan itu untuk datang. Bagaimana bisa terhambat? Karena kita menghambat dengan kelakuan kita sendiri, dengan getaran-getaran yang kita gaungkan ke alam semesta. Salah satunya mungkin karena kita pernah menghambat uang orang lain. Kita pernah meminjam uang dan mungkin lupa atau sudah lama sekali belum mengembalikannya. Ini bukan perkara angkanya berapa. Di semesta angka itu nggak penting, karena yang penting adalah sinyalnya, getarannya yang Anda pancarkan. Nggak membayar hutang adalah sebuah getaran yang buruk. Menahan-nahan pembayaran hutang juga adalah getaran yang buruk. Getaran negatif akan mengundang kejadian-kejadian negatif pula. Positif akan menarik positif, negatif akan menarik negatif juga. Begitulah hukum getaran di semesta raya ini bekerja. Anda menghambat jalan rezekinya orang dengan tidak segera membayar hutang yang kalian miliki, maka jangan heran kalau rezeki Anda pun akan selalu seret juga. Andaikan toh sempat pegang uang, maka nggak lama uang itu akan segera menghilang. Entah ketipu, dipinjam teman, ganti rugi karena kecelakaan, nebus obat rumah sakit, atau apapun itu bisa aja kejadian secara tiba-tiba. Sebagai cara uang itu lepas dari tangan sahabat semua. Sekali lagi, getaran semesta punya caranya sendiri untuk bekerja, mengikuti hukum alam yang gak akan pernah bisa direkayasa.
sesuatu yang pasti dan gak akan mungkin bisa Anda akali. Andaikan Anda menanam stroberi, panennya juga pasti stroberi juga kan? Kalaupun menabur bibit padi, Anda pun akan panen padi tentunya. Bukankah begitu? Lantas bagaimana caranya supaya rezeki yang terhambat itu bisa terlepas? Gak ada cara lain selain diri kita sendirilah yang harus melepasnya. Andalah yang harus melepasnya. Yang pertama, introspeksi diri dulu. Pernahkah Anda punya janji yang belum Anda tepati? Janji kepada anak, istri, orang tua, teman, adik, guru, tetangga, atau janji kepada siapapun? Coba deh Anda ingat-ingat kembali. Kalau sudah ketemu, segera tunaikan janji yang dulu pernah terucap. Meskipun itu hanya sekedar janji mau membelikan es krim misalnya, atau janji beliin jajan buat anakmu misalnya. Semesta sudah mencatatnya. Anda harus segera menunaikannya. Kalau janji itu nggak segera kamu tunaikan, maka hal itu akan menjadi hambatan buat dirimu. Apalagi buat sahabat yang dulu pernah berjanji untuk mengumrahkan orang tua misalnya kalau ada rezeki. Pas ada rezeki masuk dan uangmu itu cukup, malah kamu pakai buat usaha. Hampir bisa dipastikan usaha yang kamu dirikan itu hancur. Dan usaha yang kamu dirikan itu akan gulung tikar suatu saat nanti. Harusnya ketika kamu sudah berjanji demikian dan dilalah rezekimu sudah ada, maka bersegeralah tunaikan janjimu itu dengan segera mengumrohkan kedua orang tuamu. Ketika orang tuamu jadi kamu berangkatkan umroh, mintalah didoakan oleh mereka saat orang tuamu itu berada di tanah suci. Saat hati mereka gembira bertemu dengan arah kiblat sholatnya, berdoa dengan kesadaran jiwanya di puncak tertinggi, doa mereka yang hatinya gembira itu akan diproses semesta dengan lebih cepat. Dan jika doa yang dipanjatkan itu untuk sahabat sekalian, maka jangan heran setelah itu rezekimu bisa melimpah, bahkan gak pernah kamu sangka sebelumnya. Segala sesuatu yang kemarin-kemarin seolah sulit, sekarang tiba-tiba menjadi mudah segalanya. Yang kedua, pernahkah kamu punya hutang? Dan apakah itu belum terbayarkan sampai hari ini? Coba deh sahabat semua ingat-ingat kembali. Adakah saudara punya hutang? Jika ada, segeralah Anda bayarkan. Gak usah pakai nanti dan jangan sampai ditunda lagi. Lalu, bagaimana jika belum punya uang untuk melunasinya? Tetaplah datangi orangnya. Cobalah bicara baik-baik. Ceritakan segala kondisi yang sedang Anda alami. Dan yang paling penting adalah minta maaf pada orang yang sudah menghutangi Anda. Minta maaflah dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, karena telah terlambat dan lalai dalam membayar hutang. Yang terbaik adalah sesegera mungkin membayar dengan uang yang masih Anda punyai. Uang yang ada sekarang, berapapun itu jumlahnya, bayarkan dan minta maaflah karena baru bisa menyicilnya sekarang. Nanti ketika ada uang lagi, Anda bayarkan kembali. Utamakanlah untuk membayarnya. Minta maaf adalah getaran yang positif. Dimaafkan juga sebuah getaran yang positif. Jadi Anda akan memperoleh getaran positifnya double. Itulah yang kedepannya akan menarik jalan rezeki menjadi lebih lancar. Selama masih ada hambatan energi maaf ini, maka selamanya akan ruwetlah jalan rezekimu. Sebaliknya, mendapatkan energi maaf akan membuka jalannya pintu rezeki yang lebih lebar lagi. Begitulah cara hukum getaran bekerja. Bagi semesta, bukan jumlah uangnya yang penting. Yang akan dicatat di big data adalah energi atau sinyal dalam kemampuan membayar hutangnya. Membayar sebagian dari hutang itu adalah sinyal positif yang dikirim ke semesta. Getaran-getaran positif inilah yang akan direkam oleh semesta bahwa Anda ini mampu, Anda ini bisa, Anda ini gak miskin, Anda ini cukup, Anda ini berlebih sehingga kuat dalam membayar hutangnya. Akhirnya pelan namun pasti itulah yang akan terwujud dan itulah yang akan menjadi kenyataan. Kekuatan dan kecukupan untuk membayar seluruh hutangnya akhirnya terrealisasi. Aneh tapi nyata. Tahu-tahu hutangnya lunas begitu saja. Dan hal itu sudah banyak terjadi, serta banyak orang yang telah membuktikannya. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam ada istilah jangan mendolimi orang lain. Karena doa orang yang terdolimi itu manjur. Doa orang yang terdolimi itu makbul. Orang yang belum Anda lunasi hutangnya, secara getaran, secara energi, secara rasa, mereka dalam posisi terdolimi. Kalau sampai orang itu sempat terucap, terpikir, atau bahkan membatin sekalipun agar orang-orang yang pinjam uang kepadanya dan lupa mengembalikan hutang itu supaya dikenai musibah atau kecelakaan atau susah dalam kehidupannya, maka itulah yang akan terjadi.
Doa dalam batin orang yang menghutangi itu akan diproses semesta, dan hidup Anda akan menjadi susah beneran. Itulah mengapa dalam Islam ditegaskan apabila ada orang yang meninggal, sebelum jenazah dikebumikan, maka keluarganya akan membereskan dulu hutang-hutangnya yang belum terbayarkan. Karena hutang yang belum dilunasi itu akan menghambat jenazah dalam mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya membayar hutang itu dalam ajaran agama Islam. Hutang itu akan dibawa sampai mati, baru dianggap beres sampai keluarganya membayar hutang itu sampai dilunasi. Jadi jika saat ini Anda semua masih hidup, bayarlah segera hutangmu itu. Jika gak pengen hutang itu menjadi penghambat jalannya rezekimu, membuat hidup sahabat semua jadi susah, dan menyebabkan musibah datang dari segala penjuru dan dari segala arah. Karena itu adalah hukum semesta yang pasti. Sedangkan bagi yang sudah meninggal, sisa hutang yang belum terbayar akan menghambatnya untuk mendapatkan tempat yang layak di sisi ilahi Rabbi. Buat sahabat semua yang ingin jalan rezekinya semakin lancar dan ingin jalan rezekinya semakin deras, mulai sekarang jangan pernah lagi menunda-nunda membayar hutang. Risikonya sangatlah berat, gak hanya di dunia saja, karena akan terus berlanjut hingga ke akhirat. Nah, sekarang sudah tahu kuncinya kan? Pilihan ada di tangan sahabat semua. Mau rezekinya lancar atau mau rezekinya selalu terhalang? Semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.